Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam wa arsyadana bi hidayatul Qur'an wa asbata qulubana bi halawatil ihsan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Shadaqallahul azim. Yang sama kita muliakan guru kita, ketua PDM kita, Buya Amiruddin. Mudah-mudahan selalu diberi kesehatan, umur yang panjang, sehingga bisa banyak berbuat untuk perserikatan. Ibu Rosmaida selaku pimpinan daerah Aisyah Padang Panjang Batipu 10 Betul pun kita doakan semoga sehat selalu, diberikan inayah oleh Allah untuk menghidupkan perserikatan kita. Bapak-bapak, ibu-ibu, serta seluruh hadirin yang hadir pada hari ini, teristimewa Ahlul Bait Pak Sahrul, yang mudah-mudahan saat ini sudah kembali stabil setelah diuji oleh Allah dengan berpulangnya ke rahmatullah orang tua tercinta. Di awal pertemuan kita ini, Bapak Ibu semua, terlebih dahulu marilah sama-sama kita perbaharui rasa syukur kita kepada Allah, karena bisanya kita hadir pada malam hari ini dalam kondisi cuaca dingin, hujan, bukan isu lagi, kondisi pandemi itu tidak terlepas dari rahmat dan karunia Allah. Terlebih nikmat iman dan nikmat Islam yang sudah betul-betul kokoh di dalam dada kita. Salawat dan salam buat junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin wal hadirat, jamaah takziah tamu Allah yang mulia. Sebetulnya bahagia mengaji dalam ini. Bagi pe pada kadado bakajar adalah kamungko sebaik di samping orang-orang hebat. Ada Buyami, ada Buya Zubiyadi, ada Ustadz Uzar. Tapi dek karena diamanahkan Ambo Cibojo menyampaikan kaji, mudah-mudahan bisa beko diluruskan oleh senior-senior Ambo yang hadir ini. Bapak dan Ibu, kegiatan kita malam hari ini itu diistilahkan dengan takziah. Takziah itu kalau dalam bahasa Indonesianya artinya menghibur atau membahagiakan saudara kita yang sedang ditimpa oleh musibah. Dan sebahagian orang lupa bahwa takziah itu sebetulnya salah satu bentuk sunnah Nabi. Salah satu bentuk sunnah Nabi yang sebahagian saudara-saudara kita menganggap yang sunnah itu adalah penampilan Nabi secara fisik dan penampilan Nabi sebagai manusia biasa, pakai jubah, pakai jenggot, sehingga yang tidak pakai jenggot dikatakan tidak nyunah, tidak nyunah.
Bapak dan Ibu, sementara orang yang seperti itu kadang-kadang tidak mau pergi takziah, tidak mau bertakziah. Jadi Bapak dan Ibu-ibu kami yang kami muliakan, ketika kita bertakziah dengan tujuan meringankan beban, berbagi duka, membahagiakan saudara kita yang sedang mendapat musibah, maka ketika itu sebetulnya kita sedang mencontoh ibadah yang biasa dilakukan oleh Nabi, yang Nabi senang melakukannya. Sebab Nabi itu setiap ada sahabatnya yang mendapat musibah, ia segera mentakziahinya. Seperti ke rumah Zaid sahabatnya, seperti ke rumah Ja'far sahabatnya, seperti ke rumah sahabat-sahabat yang lain. Bapak dan Ibu kami yang kami muliakan, namun ketika kita bertakziah, itu yang kita bawa bukan hanya ati nan suci muko nan janih, bukan hanya itu yang kita bawa, melainkan ada beberapa hal yang kita bawa di dalam bertakziah itu. Paling tidak Bapak dan Ibu ada 4. Yang pertama yang kita bawa itu adalah doa agar orang yang berpulang ke rahmatullah diampuni oleh Allah. Seperti suatu kali Nabi pernah bertakziah ke rumah sahabatnya. Ketika itu dilihat oleh Nabi, mata sahabatnya tadi itu masih terbuka. Nabi membaca doa, Allahumma ghafir. Disebutkan nama sahabatnya tadi, kebetulan kami lupa namanya, warfa' darajatahu fi mahdiyin. Ya Allah, Abu Salamah ya. Allahumma ghafir li Abi Salamah warfa' darajatahu fi mahdiyin. Ya Allah, ampunilah segala dosa dan kesalahan Abu Salamah dan angkatlah derajatnya ke tempat orang-orang yang mendapat petunjuk. Jadi Bapak dan Ibu kami yang kami muliakan, jadi bukan hanya mencalian ati yang suci mukonan sabak, dipelesetkan di kawan ati yang suci mukonan karu. Jadi yang pertama itu yang kita bawa doa. Haruskah doa seperti itu? Tidak. Walaupun hanya dalam bahasa Indonesia. Ya Allah, ampunilah segala dosa dan kesalahan sahabat kami yang bernama itu. Kalau yang meninggal orang tua kita Pak Syahril, Allahumma ghafir li Syahril warfa' darajatahu fi mahdiyin. Ya Allah, ampunilah segala dosa dan kesalahan orang tua kami Pak Syahril, angkatlah derajatnya ya Allah ke tempat orang-orang yang mendapat petunjuk. Minimal Bapak dan Ibu, semoga diampuni dosa-dosanya dan diterima amal kebaikannya. Jadi tidak ada orang Muhammadiyah yang doanya semoga husnul khotimah lidah. Sebab Bapak dan Ibu, husnul khotimah itu doa sebelum kita wafat. Bahkan Nabi mengajarkan kita selalu membaca doa, Allahumma khtim alaina ajalana bi husnil khotimah. Ya Allah, tutuplah ajal kami dengan sebaik-baik penutup. Wala takhtim alaina ya Allah su'il khatimah. Jangan engkau tutup ya Allah dengan penutup yang buruk. Di Bapak dan Ibu-ibu kami yang kami muliakan, bahkan adalah yang salah husnul khotimah nih Ibu ini. Yang benarnya kan husnul. Nah, itu yang pertama yang kita bawa. Yang kedua Bapak dan Ibu kami yang kami muliakan, yang kita bawa itu adalah maaf. Putih kape dapat dicali, putih hati bak keadaan. Tahu lihat ya? Itu. Pada ibu kami yang kami muliakan, maunya kita datang bertakziah itu secara tidak langsung kita sudah memaafkan kesalahan
saudara kita yang Bapak dan Ibu kami yang kami muliakan. Salah satu yang menyebabkan kita sulit nanti di akhirat, yang dibahasakan oleh Nabi dengan tekor, itu karena kita pernah berbuat kezaliman terhadap saudara kita di dunia, sementara kita tidak mendapat maaf. Atadruna manil muflis, kata Nabi. Tahukah kalian siapa orang yang tekor? Tahukah kalian siapa orang yang bangkrut di akhirat nanti? Dijawab oleh para sahabat, orang yang bangkrut itu orang yang tidak punya harta, orang yang tidak punya uang, kata para sahabat. Ketika itu Nabi menjawab bahwa orang yang bangkrut itu, kata Nabi, orang yang kembali kepada Allah dengan banyak pahala. Pahala sholatnya, pahala puasanya, pahala zakatnya, tetapi pahalanya itu habis karena ia pernah menzalimi saudaranya di dunia. Jadi saudaranya tadi menuntut kepadanya, sehingga pahala amalnya itu diberikan kepada orang yang pernah dizalimi. Bila mana pahala amalnya sudah habis, maka dosa orang itu yang dipikulkan kepadanya. Maka Bapak dan Ibu, tidak salah kalau seandainya kita menghidupkan budaya orang tua-tua kita dahulu. Apa budayanya itu? Bakari lahan. Setiap selesai bajua Bali, setiap ada transaksi, bajawek tangan ketika itu, bakari lahan awak yo talabia tak kurang. Bisa jadi yang diperjualbelikan itu yang talabia tak kurang, bisa jadi Bapak dan Ibu upek jopuji, talonsong, kato-kato dan lain sebagainya ketika itu habis. Jadi bakari lahan, konsep Minangnya berbeda jo bakaralah. Kalau bakaralah itu mengalah. Mengalah itu kadang-kadang tapaso kalau yang bakaralah. Sementara yang bakari lahan ini kita saling memberi maaf. Jadi Bapak dan Ibu kami yang kami muliakan, bakari lahan sebetulnya bukan ketika seseorang itu sudah wafat, melainkan satio ari sebenarnya itu yang harus kita terapkan. Sudah rapi awak di PDM, sebetulnya saling memaafkan gitu, kita selesai itu. Kadang-kadang basi ngaju supaya suasana itu hangat, bantu-bantu watangka awak Bapak dan Ibu, selesai itu kita langsung saling memaafkan. Dinamika lah namanya. Bapak dan Ibu kami yang kami muliakan. Dan yang ketiga, sewaktu bertakziah yang kita bawa itu Bapak dan Ibu kami yang kami muliakan adalah buah tangan. Buah tangan itu sebetulnya itu sunnah Nabi. Sehingga Nabi mengatakan sesungguhnya keluarga Ja'far itu disibukkan dengan keadaannya. Isna'u ta'aman li ali Ja'far, kata Nabi. Buatkanlah makanan untuknya. Dek karenanya sibuk dengan keadaan yang sedang ditimpanya, maka ketika itu sulit untuk memasak, sulit untuk mendapatkan makanan. Jangankan untuk memasak, membuat makanan, kadang-kadang untuk mengurus diri saja orang yang dapat musibah itu susah. Bapak dan Ibu, ini yang diterapkan oleh orang tua-tua wak saisu. Kalau ada orang kemalangan membawa bareh kayak itu, atau mungkin naringan saja amplop. Bapak dan Ibu kami yang kami muliakan, bahkan ada sebahagian kampung itu mensiasati kalau ada yang kemalangan di rumah itu, di rumah yang lain mereka memasakkan untuk siapa? Untuk orang yang sedang dapat musibah itu, atau untuk keluarganya yang datang dari luar daerah. Tidak mungkin lagi ke pasar pergi makan. Jadi Bapak dan Ibu kami yang kami muliakan, walaupun tidak seperti yang dilakukan oleh para sahabat Nabi, tetapi ruhnya ketika kita membawa buah tangan tadi itu Bapak dan Ibu kami yang kami muliakan, kita insya Allah menghidupkan sunnah Nabi. Lalu yang keempat, Bapak dan Ibu kami yang kami muliakan, yang kita bawa itu adalah nasihat. Nasihat. Memang kadang-kadang kata kita, sahabat kita yang sedang dapat musibah tadi itu alim.
tahu, imannya bagus. Tapi walau bagaimanapun Bapak dan Ibu-ibu, sewaktu kita dapat musibah itu kadang-kadang rasa tamli tampai bagantung nan putih tanah tampai bapijak nan taban. Ndak takana ketika itu. Maka wajar Bapak dan Ibu kita mendampingi saudara kita yang sedang dapat musibah. Di antara nasihat yang kita sampaikan, tak lain dan tak bukan mengingatkan bahwa ujian yang sedang menimpa sahabat kita tadi itu dari Allah, dan beliau hanya menepati. Dek karena apa? Dek karena di dalam rahim saja, dalam hadis yang sahih dijelaskan oleh Nabi, lah ditetapkan untuk seseorang tadi itu 4 perkara. Yang pertama tentang umurnya, yang pertama tentang rezekinya, yang kedua tentang ajalnya, yang ketiga tentang amalnya, dan yang keempat tentang saqiyun aw sa'idun. Apakah ini itu termasuk orang yang celaka nanti atau orang yang beruntung misalnya. Jadi Bapak dan Ibu-ibu kami yang kami muliati, kita hanya menepati. Indak bana dengan tragedi atau insiden yang menimpa almarhum ketika itu yang beliau kawafat juga. Maka Bapak dan Ibu-ibu kami yang kami muliakan, salah satu makna sabar itu adalah kita memahami inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya segala sesuatu itu milik Allah dan kembali kepada Allah. Jadi kalau kita sadar itu Bapak dan Ibu-ibu kami yang kami muliakan, tidak ada yang kita ratoi dah. Tidak ada yang kita ratoi dah. Di samping Nabi juga melarang kita meratapi mayat. Innal mayyita la yu'azzabu bibukai ahlihi, kata Nabi. Sesungguhnya jenazah itu, mayat itu diazab karena ratapan keluarganya. Jadi mungkin bukan menasihati Pak Sarul, menasihati kita, mengingat-ingatkan kita bersama balik supaya kita bisa mengingatkan sahabat-sahabat kita yang ditimpa oleh musibah tetap sadar bahwa segala sesuatu yang menimpanya tadi itu sebetulnya lah ketentuan dari Allah. Segala sesuatu yang menimpanya tadi itu Bapak dan Ibu harus beliau ikhlaskan, karena tidak ada yang bisa kita lakukan selain daripada mengikhlaskan kepergian beliau. Bapak dan Ibu-ibu kami yang kami muliakan, jadi la yu'azzabu bibukai ahlihi itu Bapak dan Ibu dipahami oleh para ulama, betul-betul jenazah tadi itu yang diazab oleh Allah. Betul-betul jenazah itu yang diazab. Jadi dalam satu hadis dijelaskan, ada Nabi mengatakan, sewaktu seseorang menangisi keluarganya yang wafat dengan mengatakan, kenapa engkau meninggal, engkaulah yang memberi rezekiku, engkaulah yang memberi pakaianku, engkau yang mencukupi kebutuhanku. Setiap kata-kata itu keluar ke Nabi, mayat tadi itu ditarik-tarik oleh malaikat sambil berkata, betul engkau yang memberi rezekinya, betul engkau yang memberi makannya, betul engkau yang memberi pakaiannya, betul engkau yang mencukupkan kehidupannya. Jadi salah satu ketikan balik. Jadi apa dari Ibu hamba yang memuliakan, orang yang berpikir, orang yang mempunyai rasa pasti akan mengikhlaskan segala yang diambil oleh Allah. Gimana Pak dan Ibu hamba yang memuliakan, mengucapkannya murah, tetapi mengamalkannya susah. Disinilah peran ilmu dan iman tadi ya Pak dan Ibu. Pak dan Ibu kami yang kami muliakan, lalu kita jadikan peristiwa berpulangnya ke rahmatullah orang tua kita menjadi pelajaran bagi kita bahwa setiap kita pun akan kembali kepada Allah. Kullu nafsin za'iqatul maut. Mumbang jatuh, kalapo jatuh, jan disangko paneh ka sampai sanjo, kadang-kadang hujan di tengah hari. Wa tazawwadu
fa inna khairaz zadi taqwa, kata Allah. Berbekallah kamu, sesungguhnya sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Apa itu takwa, Pak dan Ibu-ibu kami yang kami muliakan? Ittiqa'u nafsun ala kulli ma yadurru ala nafsihi fil hayatid dunya wal akibi, kata Imam Al-Ghazali. Seseorang yang mewaspadai agar dirinya tidak sengsara di dunia dan tidak celaka nanti di akhirat. Usaha tetap, ibadah tidak boleh dilupakan. Iman kita jago, amal kita perbanyak untuk menghadap Allah nanti. Jadi mungkin Bapak dan Ibu-ibu kami yang kami muliakan, hanya itu yang bisa kami sampaikan dalam pertemuan kita, Pak. Mudah-mudahan ada manfaat bagi kita bersama. Ya sabana tatutik pikiran ambo dek karena sakiliang guru-guru gadang tuh. Ya sebenarnya tidak nyambung. Jadi mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita bersama. Kalian pun dek kananya atas